Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita sekarang sudah masuk di pertemuan terakhir, pertemuan ketujuh kita sebelum UTS. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peranan dan bisnis terintegrasi. Outline pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah Digital Interactive Service, kemudian yang kedua peranan strategis teknologi informasi, dan yang ketiga sistem bisnis terintegrasi. Sebenarnya apa sih Digital Interactive Service? Atau DIS itu. Jadi, DIS adalah pelayanan yang berkaitan dengan penciptaan produk digital dan pendistribusiannya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, DIS itu kita membuat digitalisasi pada teks, kemudian gambar, audio, maupun video. Digital Interactive Service. Di dalam Digital Interactive Service itu terdapat 6 proses pelayanan yang akan membentuk online value added chain. Nah, keenam jenis pelayanan ini itu dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah content service, yang kedua infrastruktur service. Kalau kita bicara content service, pastinya itu berkaitan dengan apa? Dengan isi. Jadi, pada content service itu kita menjual data, informasi, maupun knowledge yang telah kita olah sedemikian rupa sehingga memiliki value bagi pembeli. Sedangkan ketika kita bicara infrastruktur, itu berkaitan bisa sistem distribusinya. Jadi, untuk memperlancar rangkaian aktivitas penciptaannya, kemudian penyebarannya, ataupun penjualannya. Itu masuk pada kategori infrastruktur service. Content service. Jadi, tadi kan kita sudah belajar tentang apa sih sebenarnya content service itu. Nah, sekarang kita mempelajari tahapan proses dalam content service. Yang pertama adalah content creation, kemudian yang kedua content packaging, yang ketiga market making. 6 jenis proses pelayanan dalam membentuk online value added chain. Jadi ada 6 proses pelayanan ketika kita ingin membentuk online value added chain. Yang pertama adalah tadi content creation, content packaging, dan market making. Itu masuk pada kategori content. Tetapi ketika kita bicara pada kategori infrastruktur, ada transport, delivery support, dan interface system. Content creation, proses dalam content creation. Jadi ada 4 proses dalam content creation. Yang pertama adalah pemindahan informasi dari dokumen ke dalam bentuk file word processor atau teks. Kemudian, transformasi gambar dari foto 2 dimensi melalui scanner ke dalam file JPEG dan BMP. Kemudian, pengambilan citra melalui kamera digital dan disimpan ke dalam file. Perekaman film atau citra 3 dimensi bergerak ke dalam sebuah media penyimpanan video dengan menggunakan format file digital. Nah, proses di mana produk digital diciptakan baik melalui transformasi dari benda fisik menjadi bit-bit digital atau digitalisasi maupun melalui restrukturisasi bit-bit digital ke dalam format yang baru. Nah, pada content creation ini hasil dari konten tersebut itu dapat diperjualbelikan kepada macam-macam pelanggan. Bisa pelanggan secara langsung begitu atau bisa perusahaan gitu. Jadi perusahaan yang biasanya membuat entity digital itu kayak misalnya seniman, kemudian fotografer, sutradara, pencipta lagu. Nah, yang seperti itu.
Karena misalnya kayak kita menjual teks itu kepada toko buku. Kemudian kita juga bisa menjual gambar yang kita miliki kepada tabloid. Nah, itu masuk pada content creation. Content packaging merupakan pengemasan produk digital yang dihasilkan oleh proses content creation ke dalam bentuk tertentu sehingga dapat memiliki harga jual yang tinggi. Perusahaan musik itu misalnya mengumpulkan lagu-lagu kompilasi untuk kemudian dijual ke dalam bentuk CD secara massal yang dapat didownload melalui internet. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, stasiun pemancar radio itu mengumpulkan rekaman hasil wawancara berbagai narasumber untuk disebarluaskan ke seluruh negeri tanpa harus menghadirkan yang bersangkutan di studio. Contoh yang ketiga, sebuah channel televisi mengumpulkan berbagai film video untuk ditayangkan pada jadwal tertentu. Perusahaan publikasi harus mengumpulkan karya tulis beberapa orang untuk dibuat buku berisi koleksi dari tulisan-tulisan tersebut. Nah, jadi output dari content packaging itu memiliki value yang lebih tinggi dibandingkan dengan content creation. Ada yang tahu kenapa bisa seperti itu? Market making, pelayanan yang memungkinkan pelanggan untuk mengemas sendiri produk digital yang ada atau pull system sesuai dengan selera dan juga keinginan uniknya masing-masing atau tailor-made atau customization. Contoh yang pertama, perusahaan musik yang menawarkan pelanggan untuk mengkompilasi sendiri lagu-lagu kesukaannya dari daftar yang tersedia dan merekamnya secara langsung ke dalam CD secara online atau melalui internet. Contoh kedua, perusahaan kabel televisi menawarkan kemudahan bagi para pelanggan TV di rumah untuk menyusun sendiri jadwal yang diinginkan melalui web TV. Yang ketiga, perusahaan publikasi menawarkan kepada peneliti untuk memilih koleksi artikel ilmu pengetahuan yang diinginkan untuk selanjutnya disunting menjadi bentuk buku. Bisa didownload dan dicetak melalui printer. Contoh keempat, perusahaan multimedia menawarkan kepada pelanggan untuk mengkompilasi koleksi foto-foto yang dimilikinya ke dalam CD dengan format foto digital. Nah, pada proses market making ini terjadi peningkatan value kepada pelanggan karena adanya keleluasaan pelanggan untuk menciptakan sendiri sebuah kemasan produk dengan konten yang diinginkan. Kita kan pasti pengen kan kita bisa menciptakan sendiri kemasan produk dengan konten yang kita inginkan. Nah, itu adalah market making. Nah, di sini perusahaan itu juga berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu pelanggan dalam menciptakan produk yang diinginkan tersebut. Infrastruktur service. Pelayanan lebih ditekankan kepada penyediaan medium transmisi dan fasilitas teknologi untuk memperlancar rangkaian aktivitas penciptaan, penyebaran, dan penjualan konten. Gitu. Nah, pada infrastruktur service ada 3. Yang pertama adalah transport. Media transmisi semacam fiber optik, wireless, microwave merupakan pilihan bagi konsumen yang membutuhkan sarana transportasi bit digital untuk menyalurkan produk multimedianya. Jadi, pada transport itu yang menjadi pertimbangan apa kira-kira? Kemudian delivery support. Jadi kalau perusahaan itu menawarkan jasanya untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan lain
untuk membantu menyediakan aplikasi pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi ini itu tujuannya adalah untuk membantu menyediakan aplikasi pendukung begitu. Jadi misalnya kayak perusahaan itu menawarkan aplikasi keranjang belanja. Kan ada kan sekarang lagi tren gitu, atau e-card yang seperti itu. Itu kita berkolaborasi dengan mitra. Kemudian ada lagi yaitu kita melakukan pembayaran dengan elektronik atau e-cash. Jadi kita bekerja sama dengan aplikasi yang menyediakan e-cash. Yang ketiga adalah interface system. Itu menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Jadi untuk mengakses dan juga membeli produk digitalnya, pelanggan itu harus melalui berbagai cara dan juga teknologi. Nah, pada interface system ini, perusahaan itu dan pelanggan melakukan transaksi jual belinya di dunia maya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang peranan strategis teknologi informasi. Perspektif peranan teknologi informasi dalam supply chain management. Perspektifnya ada dua. Yang pertama itu perspektif teknis, yang kedua perspektif manajerial. Perspektif teknis itu meliputi fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Sedangkan perspektif manajerial berkaitan dengan minimize risk, reduce cost, added value, create new realities. Selanjutnya yaitu fungsi penciptaan. Jadi aspek-aspek yang harus dilakukan oleh teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi harus menjadi media atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis ke dalam format data kuantitatif. Jadi, media atau sarana yang bisa kita gunakan itu bisa secara manual dan secara otomatis. Kalau kita bicara manual, berarti itu data entry-nya masih menggunakan manusia. Jadi, seperti ketika kita merekam bisa keluhan pelanggan ataupun pengeluaran keuangan. Kan kayak misalnya kita menghubungi customer service suatu provider gitu ya. Kita komplain atas layanan yang diberikan gitu kan. Nah, seringnya CS-nya ini itu merekam apa yang menjadi permasalahan kita. Kalian pernah nggak kayak gitu? Nah, ini contoh dari media dan sarana manual. Namun, ketika kita bicara otomatis, berarti data entry-nya itu sudah tidak menggunakan manusia. Gitu. Jadi misalnya kita menggunakan sistem barcode untuk kode barang atau kartu kredit sebagai alat pembayaran. Nah, itu sudah termasuk media atau sarana otomatis. Yang kedua adalah teknologi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang relevan bagi setiap pengguna atau stakeholder. Maksud kata merubah di sini adalah mengelompokkan data tersebut ke dalam jenis-jenisnya, begitu. Jadi pengelompokannya nanti datanya sejenis. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan dari pengolahan data sehari-hari dilengkapi dengan pengalaman atau jam terbang dan intelektualitas sang pengambil keputusan yang pada akhirnya akan menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge bagi yang bersangkutan. Yang keempat, kumpulan dari knowledge yang diperoleh dan dipelajari akan menjadi suatu bekal kebijaksanaan atau wisdom yang tidak ternilai harganya. Nah, jadi wisdom yang diperoleh itu merupakan hasil pembelajaran yang akan menjadi identitas perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi penyebaran.
aspek fungsi penyebaran, ada gathering. Gathering ini mengumpulkan produk dan meletakkannya di dalam suatu media penyimpanan digital. Kemudian organizing, teknologi informasi harus memiliki mekanisme baku dalam mengorganisasikan penyimpanan entiti di dalam media penyimpanan. Selecting, teknologi informasi harus menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan juga pemilihan. Synthesizing, tidak jarang pengambilan keputusan membutuhkan lebih dari satu entiti untuk memudahkan melihat situasi bisnis perusahaan. Kemudian yang terakhir, aspeknya adalah distributing. Teknologi informasi harus memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entiti dari tempat disimpannya entiti tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, perspektif manajerial yang pertama yaitu minimize risk. Resiko itu berasal dari adanya ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Jadi misalnya kayak kurs mata uang yang fluktuatif ataupun juga perilaku konsumen yang dinamis. Nah, hal yang seperti ini yang bisa menimbulkan resiko bagi perusahaan begitu. Nah, saat ini berbagai jenis aplikasi telah tersedia untuk mengurangi resiko yang kerap dihadapi oleh bisnis. Ada yang tahu aplikasinya apa aja? Nah, kemudian teknologi informasi harus mampu membantu perusahaan untuk mengurangi resiko bisnis yang ada dan menjadi sarana untuk membantu manajemen dalam mengelola resiko atau manajemen risk yang dihadapi. Perspektif manajerial yang kedua adalah reduce cost. Yang pertama dengan cara eliminasi proses. Implementasi berbagai komponen teknologi informasi mampu untuk menghilangkan atau mengeliminasi proses yang dirasa atau tidak perlu. Jadi nanti kita tidak bisa mencapai value added karena proses yang tidak perlu itu nanti jatuhnya masuk ke non-value added. Misalnya kayak gini, kita itu menyediakan ATM gitu. Nah, ATM itu kan sebenarnya berfungsi untuk mengurangi jumlah antrian nasabah di teller kan. Nah, berarti kita melakukan eliminasi proses. Yang kedua adalah simplifikasi proses. Berbagai proses yang panjang dan berbelit atau biasa kita sebut sebagai birokratik biasanya dapat disederhanakan dengan mengimplementasikan berbagai komponen teknologi informasi. Nah, ini misalnya kita ingin mendirikan suatu izin usaha gitu ya, mengurus izin usaha. Nah, kita nggak perlu dari satu meja ke meja lain begitu. Kita cukup pakai aplikasi untuk pengajuan izin usaha tersebut. Itu masuk di simplifikasi proses. Yang ketiga adalah integrasi proses. Teknologi informasi mampu melakukan pengintegrasian beberapa proses menjadi satu, sehingga terasa lebih cepat dan praktis. Jadi misalnya kayak ketika teman-teman sedang melakukan permohonan SIM, surat izin mengemudi itu. Nah, kalian kan harus mengikuti serangkaian pengambilan foto, kemudian sidik jari, tanda tangan yang seperti itu. Nah, dengan adanya integrasi proses, itu kita tidak perlu dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi kita cukup saja berdiri di satu tempat, kita sudah bisa melakukan semua itu. Itu masuk di integrasi proses. Kemudian otomatisasi proses. Jadi, pada otomatisasi proses itu mengubah proses manual menjadi otomatis. Biasanya begini, perusahaan kan saat ini ada yang masih menggunakan tenaga manusia begitu ya. Nah, itu diganti
dengan menggunakan robot. Nah, itu contoh dari otomatisasi proses. Selanjutnya yaitu add value. Jadi tujuan add value itu yaitu untuk menciptakan loyalitas. Kalian harus tahu bahwa perusahaan itu tidak hanya ingin memuaskan pelanggan saja, tapi dia juga harus bisa untuk menciptakan loyalitas. Karena ketika pelanggan itu loyal begitu dengan perusahaan kita, dia akan bersedia untuk menjadi konsumen kita, istilahnya pelanggan tetap kita dalam jangka waktu yang lama. Itu kalau kita mempelajari tentang konsep loyalitas. Yang menentukan value atau tidaknya sebuah pelayanan atau proses adalah pelanggan atau pasar, bukan internal perusahaan. Create new realities. PricewaterhouseCoopers mengidentifikasi 4 tahapan evolusi yang akan dihadapi perusahaan oleh perusahaan modern karena berkembangnya teknologi informasi, yaitu 4 tahapan tersebut ini sudah sering kita pelajari, jadi di sini saya hanya akan menyebutkannya saja, tidak perlu menjelaskan karena nanti kalian bosan dengar ini gitu kan. Channel engagement, value chain integration, kemudian industry transformation, convergence. Baik, kita sudah sampai di pembelajaran kita yang terakhir, topik pembelajaran terakhir kita, yaitu sistem bisnis terintegrasi. Cara perusahaan mengelola informasi merupakan kunci sukses gagalnya sebuah bisnis di era modern. Bisnis yang berorientasi pelanggan mengandung makna bahwa merekalah yang akan mengambil alih kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menciptakan dan menjual produknya secara cheaper, better, faster jika proses penciptaan produk atau jasa di dalam perusahaan tersebut dari hari ke hari dapat dilakukan dengan cheaper, better, faster. Proses penciptaan produk atau jasa dapat dilakukan secara cheaper, better, faster jika pengelolaan seluruh sumber daya diperlukan dalam proses produksi perusahaan. Seluruh sumber daya fisik memiliki kualitas yang sama, maka kompetisi antar perusahaan terletak pada bagaimana manajemen dapat menembus batas-batas ruang dan waktu agar diperoleh data dan informasi yang akan mendukung proses penciptaan produk. Pada hakikatnya, sumber daya tersebut berada tersebar pada berbagai tempat dan memerlukan waktu untuk mengadakannya. Maka diperlukan informasi yang tepat, detail, dan akurat agar tercipta suatu proses penciptaan yang paling optimum. Sistem informasi terpadu. Jadi ada 3 aliran entity yang harus dikelola secara baik. Yang pertama adalah aliran produk dan jasa, the flow of product and service. Kemudian aliran uang, the flow of money. Aliran dokumen, the flow of documents. Arsitektur sistem informasi korporat terpadu dalam membangun sebuah arsitektur sistem informasi korporat terpadu yang baik dapat dimulai dari melihat siapa saja yang membutuhkan teknologi tersebut. Antara lain, yang pertama adalah konsumen atau end customer. Jadi orang yang pasti membutuhkan informasi itu terkait dengan produk atau jasa yang akan dibeli dan dikonsumsi. Yang kedua adalah manajemen. Jadi manajemen itu membutuhkan informasi untuk membuat suatu keputusan yang strategis. Yang ketiga adalah staff. Jadi ini staffnya pada level operasional. Karena mereka itu yang akan sehari-hari berhadapan langsung dengan aktivitas penciptaan produk, tentu sangat membutuhkan banyak informasi sebagai sumber daya utamanya. Yang keempat adalah rekanan bisnis.
Nah, ini bisa menjadi pemasok bahan-bahan maupun sumber daya lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ada 8 komponen utama dalam arsitektur sistem informasi corporate. Yang pertama adalah Selling Chain Management Information System. Jadi, Selling Chain Management Information System itu sistem yang secara langsung berinteraksi dengan mudah, mengadakan akses terhadap produk dan juga jasa yang kita tawarkan, terutama yang berhubungan dengan aktivitas transaksi bisnis, itu masuk di selling chain. Kemudian Customer Relationship Management Information System, itu subsistem yang berfungsi sebagai sarana komunikasi yang lebih efektif antara perusahaan dengan pelanggan. Yang ketiga adalah Enterprise Resource Planning Information System. Nah, kalau enterprise ini subsistem yang secara langsung berfungsi untuk mengintegrasikan proses penciptaan produk mulai dari ketika teman-teman memesan sampai produk itu siap untuk dipasarkan. Itu masuk di enterprise. Kemudian Management Control Information System. Ini subsistem yang bertanggung jawab memberikan data dan informasi bagi pengambilan keputusan. Administrative Control Information System itu subsistem yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang terselenggarakannya proses administrasi perusahaan. Jadi, Administrative Control Information System itu berkaitan dengan back office. Supply Chain Management Information System ini subsistem yang menghubungkan sistem informasi internal perusahaan dengan sistem yang dimiliki oleh pemasok bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian Enterprise Applications Integration Information System. Ini subsistem yang memiliki tanggung jawab utama mengintegrasikan berbagai subsistem yang tersebar di berbagai divisi dalam perusahaan. Kalau Knowledge Tone Application Information System itu subsistem yang memfokuskan diri pada penyediaan fungsi intelligence bagi perusahaan. Apakah ada pertanyaan?